Selamat datang di seri filsafat untuk pemula di mana kita akan mempelajari 100 pemikir filsafat terkemuka dunia. Hari ini kita akan membahas seorang filsuf yang dianggap sebagai bapak metode ilmiah sekaligus seorang pelopor modernitas dalam aliran dalam sebuah filsafat. Siapakah dia? Dia adalah Sir Francis Bacon. Pemikiran dan karya-karya Sir Francis Bacon menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Nah, apakah Anda siap mengenal filsuf ini dan melihat bagaimana cara dia melihat membahas manusia dalam memahami dunia? Mari kita mulai. Francis Bacon adalah seorang Inggris yang lahir pada tanggal 22 Januari 1561 di London. Bacon berasal dari keluarga bangsawan dan dia menerima pendidikan di Trinity College, Cambridge. Tetapi sejak usia muda, Bacon sudah merasa yakin bahwa cara belajar tradisional di sekolah-sekolah yang dia dapatkan itu ternyata tidak cukup menjelaskan realitas dunia. Dalam perkembangannya setelah sekolah, setelah studi, Bacon berkarir sebagai pengacara. Dia juga sempat menjadi anggota parlemen dan akhirnya menjadi Lord Chancellor atau bangsawan yang punya keistimewaan untuk memberi nasihat. Tetapi di tengah kesibukannya sebagai seorang politisi, Bacon merenungkan cara meningkatkan pengetahuan manusia untuk kemajuan bersama. Bacon terkenal dengan metode ilmiahnya. Kontribusi terbesar Bacon adalah tentang pengembangan metode ilmiah. Itu terlihat dalam karyanya. Karyanya itu berjudul Novum Organum yang diterbitkan tahun 1620. Dalam karyanya itu, Novum Organum itu, dia mengkritik cara berpikir Aristotelian yang memang pada masa itu sangat dominan dan populer. Dia menentang itu dan mengkritiknya karena cara berpikir Aristotelian itu seringkali terlalu mengandalkan logika deduktif. Nah, Bacon lalu malah memperkenalkan pendekatan baru yang kemudian dia sebut sebagai induksi. Induksi adalah mengumpulkan sebuah upaya penelitian, sebuah upaya pembelajaran atau pengkajian dengan cara mengumpulkan data-data dari pengamatan langsung, kemudian menganalisis polanya dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan. Nah, itu induktif ya, logika induksi ya. Nah, Bacon percaya bahwa pengetahuan sejati hanya bisa diperoleh lewat pengalaman empiris dan tentu eksperimen sistematis. Metode Bacon ini atau metode ilmiah itu jadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern. Dan dengan temuan Bacon ini, penelitian berbasis bukti di berbagai bidang ya itu mulai berkembang. Nah, lalu apa sebenarnya pemikiran utama Bacon? Baiklah, jadi Bacon itu sebenarnya tidak hanya berkutat di bidang sains, tapi juga mencakup filsafat tentang peran manusia di dunia. Salah satu ide utamanya adalah bahwa pengetahuan manusia itu adalah suatu kekuatan, atau dalam bahasa Latinnya itu scientia potentia est. Bacon berpendapat
bahwa ilmu pengetahuan itu harus digunakan untuk memperbaiki kondisi manusia. Dalam karyanya yang lain yang judulnya The New Atlantis misalnya, dia membayangkan suatu masyarakat utopis atau impian yang terbentuk atau didasarkan pada inovasi teknologi dan penelitian ilmiah. Itu dia membayangkan itu dalam karyanya yang dia tulis kemudian dalam karyanya berjudul The New Atlantis. Selain itu, Bacon mengidentifikasi berbagai idola, ya dalam tanda petik idola yang menghalangi manusia dalam mencari kebenaran. Maksudnya apa? Nah, langsung saja ke contohnya. Jadi dia mengatakan itu ada berbagai idola yang menghalangi manusia dalam menemukan kebenaran. Pertama adalah idola suku, di mana manusia memiliki bias kognitif ya, dan itu semua manusia punya itu bias kognitif, bias yang terjadi dalam proses berpikir. Kemudian idola gua, ya, gua cave ya. Itu bias pribadi yang berasal dari pengalaman individu. Kemudian idola pasar, kesalahan yang muncul dari bahasa dan komunikasi. Kemudian idola teater, keyakinan yang salah akibat dogma atau tradisi. Nah, kalau idola-idola ini tadi dihilangkan, Bacon itu percaya manusia bisa melihat dunia dengan lebih objektif. Nah, silahkan Anda, karena ini cukup rumit dan agak panjang, silahkan didalami sendiri ya. Entah idola suku, idola gua, idola pasar, dan idola teater. Baik, lalu apa warisan Francis Bacon itu kepada dunia filsafat ya, pada khususnya? Ya, Bacon punya pengaruh yang besar pada perkembangan ya sains juga dan filsafat modern. Metode yang dia promosikan itu membuka jalan bagi para ilmuwan seperti contohnya Isaac Newton dan Galileo Galilei untuk mengembangkan teori-teori ilmiah mereka. Ya, jadi metode dia yang induktif tadi loh. Nah, lebih jauh lagi, Bacon itu memberi inspirasi ya bagi gerakan Enlightenment atau pencerahan. Satu gerakan yang muncul setelah abad ke-8 di mana rasio kemudian digunakan sebagai alat untuk kepentingan iman dan agama di masa kegelapan itu. Nah, muncul tuh masa Enlightenment. Nah, Bacon ini itu sering dianggap sebagai inspirator dari satu gerakan pencerahan yang mengedepankan rasionalitas dan bukti empiris sebagai dasar kehidupan baik sosial dan politik. Nah, Bacon juga membantu membangun pondasi awal dalam revolusi ilmiah yang nantinya akan mengubah dunia gitu ya. Tapi ya dunia yang sekuler ya, yang mulai melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh agama atau mistik. Nah, lalu apa yang Bacon berikan pada kita tuh? Pelajaran apa? Ya, sederhananya Bacon itu dengan membaca Bacon ya, kita belajar pentingnya berpikir kritis dan selalu mengutamakan adanya bukti-bukti dalam argumen kita tentang dunia. Dalam era informasi seperti saat ini, di mana bias dan misinformasi itu menjadi sesuatu yang bahkan sudah dianggap wajar, metode ilmiah Bacon ini menjadi relevan untuk membantu kita menavigasi kompleksitas kehidupan modern. Jadi cara berpikir Bacon yang induktif ya, yang selalu berdasarkan pada data-data dan fakta. Bacon juga mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan memang seharusnya melayani umat manusia. Jadi bukan manusia untuk ilmu pengetahuan ya, tapi sebaliknya. Dengan sikap rendah hati terhadap alam semesta dan dedikasi untuk kebenaran, kita bisa menggunakan loh pengetahuan kita ini untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, itulah Francis Bacon
Dia adalah simbol dari transisi ke modernitas. Seorang filsuf yang menempatkan pengamatan, eksperimen, dan inovasi sebagai hal yang tidak boleh manusia tinggalkan. Ya. Terima kasih telah menyaksikan Filsafat untuk Pemula. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan terus mengikuti episodenya, di mana kita akan terus menggali pemikiran para filsuf dunia. Tetap berpikir kritis.